Arogya Paramalabha Santuthi Paramang Dhanang Wisasa Paramang Nyati Nibbanang Paramang Sukhang. Kesehatan adalah keuntungan terbesar. Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Kepercayaan adalah kerabat terbaik. Dan nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Dhammapada ayat 204. Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedama dan saudara pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Wiwi dalam acara Mutiara Iman. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa keadaan badan dan pikiran perlu dijaga? Kadang kita lupa mengejar sesuatu yang di luar sana, deadline yang harus diselesaikan, mengejar cita-cita yang lebih tinggi daripada kenyataan. Ini membuat badan kita lelah. Kenapa? Kita kadang lupa untuk memperhatikan diri kita walaupun sesaat. Padahal dalam kehidupan kita, apapun yang kita kejar tanpa adanya kesehatan badan, tanpa adanya kesehatan pikiran, maka tidak ada satupun cita-cita yang dapat kita kejar. Oleh karena itu Buddha bersabda, Arogya Paramang Sukhang. Kesehatan adalah kebahagiaan tertinggi. Makanya mari kita berhenti sejenak, mari kita bersama-sama tarik nafas dalam-dalam, keluarkan nafas secara perlahan. Kita menyadari bahwa hidup kita sangat bermanfaat apabila dibarengi dengan kesehatan. Dan kesehatan ini tidak hanya dipikirkan. Kesehatan ini benar-benar harus dijaga. Karena kalau tidak kita yang menjaga, tidak ada orang lain yang dapat menjaganya. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Pertama, sebelum ngomong kesehatan tentang pikiran, tentang batin, kita harus menjaga badan, menjaga fisik kita terlebih dahulu. Dengan berbagai macam cara, tetapi di sini saya hanya akan menerangkan 3 hal. Yang pertama, makanan. Saudara, makanan di sini artinya adalah pertama, makan makanan yang bergizi, kemudian yang kedua, makan secukupnya, dan yang ketiga, menyadari dengan penuh akan makanan. Artinya apa? Makan dengan penuh kesadaran. Kita mulai dengan makan makanan yang bergizi. Sahabat, kadang orang lupa makan begitu saja, bahkan ada yang makan sambil memegang gadget, ada yang makan sambil telepon, tidak menyadari apa yang sedang kita makan. Akhirnya kita lupa makanan kita itu sudah mengandung gizi seimbang atau tidak. Kadang kita pun lupa memasukkan makanan yang kita makan, apakah lauknya, apakah nasinya, ataukah kita sedang makan makanan yang lainnya. Nah, makanya makan harus ada perhatian. Kita sajikan makanan dengan baik, makanan yang bergizi seimbang. Sekarang sudah mudah untuk mencari apa itu makanan bergizi seimbang. Sebenarnya untuk apa makanan bergizi seimbang? Ya, untuk memenuhi nutrisi di dalam tubuh kita supaya tubuh kita mempunyai keseimbangan.
tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, tidak ada penyakit yang datang karena sudah memenuhi gizi seimbang. Dan saudara, jangan lupa makan juga harus secukupnya. Jangan terlalu kenyang karena keserakahan, ini enak, itu enak, akhirnya makannya terlalu kenyang. Di samping kalau kita selalu makan kenyang, itu tidak menyehatkan, badan kita menjadi kegemukan atau obesitas, kita juga tidak bisa berpikir positif pada saat kekenyangan. Yakinlah siapapun kalau makan kekenyangan pasti akan terasa ngantuk. Jangankan untuk bekerja dengan fokus, untuk menjaga diri kita agar seimbang pun tidak bisa. Dan juga makan tidak boleh kurang. Pada saat lapar, perut kita memberi sinyal, memberi tanda harus diberikan makanan. Maka kita harus makan yang cukup, tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar. Di samping itu, mari kita makan dengan penuh kesadaran. Kita lupakan sejenak gadget kita lupakan sejenak yang ada di luar sana, kita fokus, kita sedang mengambil makanan, kita sedang menyuap makanan, kita sedang mengunyah makanan, dan makanan masuk ke perut kita. Bersyukurlah kita bisa makan secukupnya. Nah, kalau sudah demikian, apa juga yang harus kita lakukan untuk menjaga tubuh kita? Yang menjaga tubuh kita yang lain adalah dengan cara istirahat yang cukup dan menjaga kebersihan. Saudara, istirahat yang cukup itu sangat penting. Roda, kendaraan, mesin semuanya tanpa diistirahatkan akan rusak. Demikian juga tubuh kita. Tubuh kita memiliki keterbatasan. Bila kita merasa lelah, itu tandanya kita merasa harus berhenti. Kita harus beristirahat. Untuk beristirahat kita juga harus memiliki kebersihan badan maupun kebersihan tempat tidur kita. Bagaimana kalau kita bisa tidur dengan nyenyak apabila badan kita tidak bersih? Terus kemudian tempat tidur kita tidak bersih, maka semuanya harus dijaga supaya kita beristirahat dengan tenang. Inilah yang harus dijaga di tubuh kita. Tubuh kita dijaga dengan baik, memberikan kesehatan, akan mensuplai batin kita untuk bisa fokus. Bila tubuhnya sehat, mari kita bersama-sama melihat ke dalam. Yang pertama, jaga konsentrasi dengan cara meditasi atau mindful. Ini sangat bermanfaat untuk kita melakukan kegiatan hari-hari kita. Tanpa meditasi maka ingatan kita tidak akan pernah cukup. Kalau kita bekerja dengan banyak lupa, maka pekerjaan kita tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Oleh karena itu, mindful atau meditasi itu sangat penting. Ada saatnya untuk kembali pada diri sendiri, untuk mengerti bahwa kita membutuhkan sesuatu yang memberikan pemahaman dan memberikan ketenangan. Dan setelah itu mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Diri sendiri perlu, semua makhluk juga perlu. Kita sudah memiliki meditasi, energi positif, mari kembangkan cinta kasih kepada semua makhluk dan berikan cinta kasih kepada mereka, terutama mereka yang membutuhkan. Setiap saat kita melakukan kebaikan, jangan lupa dedikasikan kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia, semoga mereka lahir di alam bahagia. Mereka yang lahir di alam bahagia merasa sukacita dan mereka pun memberi doa kepada kita. Alangkah indah bila kita hidup bersinergi, baik kita yang terlihat maupun mereka yang tidak terlihat. Kita hendaknya memberikan cinta kasih kepada semua makhluk hanya dengan ucapan sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini manfaatnya sangat luar biasa. Setelah itu kita juga harus menjaga pikiran dari hal-hal yang negatif.
Alangkah ruginya apabila kita sudah punya meditasi, kita pancarkan cinta kasih, tetapi masih memiliki pikiran yang negatif. Mari kita sama-sama singkirkan energi negatif, singkirkan pikiran yang negatif, sehingga semua yang ada di batin kita hanya hal-hal yang positif. Bila ini ada di dalam diri kita, yakinlah badan kita sehat, batin kita sehat, pikiran kita jernih. Apapun pekerjaan yang kita kerjakan akan kita syukuri. Kita merasa puas santuti atas pekerjaan, atas apa yang kita lakukan, karena semuanya memberikan hasil yang positif. Positif itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga positif untuk orang lain, bahkan kepada makhluk lain. Makhluk yang terlihat ataupun tidak terlihat. Begitu mereka dekat dengan kita, mereka merasa bahagia. Coba kita bayangkan, kebahagiaan apa lagi yang bisa kita inginkan, kebahagiaan apa lagi yang ingin kita dapatkan selain merasa bahagia untuk diri sendiri, juga untuk orang lain. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga diri kita dulu. Mulai dari tubuh kita, kemudian batin kita. Setelah dijaga dengan baik, mari kita bersama-sama kondisikan, mari kita sama-sama gunakan energi positif ini untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, karena melakukan sesuatu yang bermanfaat merupakan karma baik yang bisa kita petik dalam kehidupan sekarang dan dalam kehidupan yang akan datang. Inilah yang disebut sebagai arogya paramang sukang. Kesehatan adalah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, saudara-saudari sedama yang berbahagia dan saudara pemirsa Kompas TV yang berbahagia, mari kita bersama-sama dedikasikan kebaikan untuk semua makhluk. Mari kita bersama-sama jaga badan kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita, supaya memberi manfaat kesehatan untuk kita, memberikan kebahagiaan untuk semua makhluk, dan semoga ini membahagiakan semuanya. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.